warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube bersama saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menulis bait nadham yang baik dan benar dan rapi pada Microsoft Word. Pada video kali ini saya akan menuliskan sebuah bait, yakni bait nadham Kitab Hidayatus Sibyan atau Kitab Syifaul Jinan. Sebelum saya memulai tutorial saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengampu, yakni Ustadz Restu Budiansyah Rizky. Semoga beliau tetap dalam lindungan Allah. Baiklah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa nadham yang akan kita tulis. Untuk video kali ini saya menuliskan sebuah nadham, yakni nadham Syifaul Jinan atau Hidayatus Sibyan, yang dimana di sini terdapat fathah panjang di atas dan kasroh panjang di bawah, yang dimana di keyboard kita tidak ada harokat tersebut, maka kita perlu untuk menambahkannya pada keyboard kita. Yang di keyboard hanya ada fathah, sukun, dhamma, kasroh, dan fathah. Oleh karena itu fathah panjang di atas dan kasroh panjang di atas harus kita tambahkan terlebih dahulu pada keyboard kita, agar memudahkan kita dalam mengerjakan atau menulis sebuah nadham yang rapi pada Microsoft Word. Sebelum kita memulai untuk menambahkan harokat fathah panjang dan kasroh panjang pada keyboard kita perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yakni mengubah keyboard yang awalnya menjadi bahasa Indonesia, kita rubah menjadi bahasa Arab. Yang kedua, gaya penulisan. Gaya penulisannya di sini bisa menggunakan sakal majalah atau menggunakan tradisional Arabic. Untuk saya sendiri menggunakan sakal majalah. Untuk ukuran tulisannya bisa menggunakan ukuran 18, ukuran standar agar terlihat oleh kita. Dan karena kita menulis Arab, jadi kita harus mengubahnya agar agar kita menulis dan membacanya dari kanan baru ke kiri. Oleh karena itu kita harus mengubahnya menjadi right to left take direction. Setelah semua selesai kita setting, maka kita langsung menuliskan Arab yang akan kita harokati. Di sini saya menuliskan huruf Ar-Rahman. Setelah kita selesai menulis, maka kita harokati satu persatu. Jadi yang pertama fathah, sukun, fathah, dhamma, sukun, dan pada huruf mim, karena ini adalah harokat fathah panjang dan di keyboard saya belum ada, maka kita skip dulu, langsung ke huruf don dan kita harokati. Kemudian ketika kita akan menambahkan harokat fathah panjang dan kasroh panjang pada keyboard kita pergi ke menu insert, kemudian ke pojok kanan ke menu simbol, setelah itu ke more simbol, lalu kita scroll ke bawah untuk mencari harokat fathah panjang. Kemudian pada kolom ini terdapat fathah panjang yang di bawahnya terdapat sebuah bulatan. Kemudian kita klik Start key, akan keluar tampilan seperti ini, dan kemudian kita lari kepada menu Press New Start key. Di situ kita bisa mengklik ALT plus key. Di sini bisa menggunakan ALT apapun, ALT yang artinya yaitu alternatif. Lebih mudah menurut kalian saja. Kalau saya lebih mudah menggunakan ALT key. Bisa menggunakan ALT A, ALT P atau ALT sebagai pun. Kemudian kita klik Assign, Close. Kemudian kita cari kembali kasroh panjang pada kolom-kolom berikutnya. Nah, di sini terdapat kasroh panjang. Kemudian kita klik sama seperti tadi, yakni Start key. Kemudian kita pada kolom Press New Start key, kita klik ALT W karena saya ingin berdampingan dengan fathah panjang tadi, maka saya klik ALT W. Kemudian Assign, Close, dan kemudian kita close. Dan setelah selesai menambahkan harokat fathah panjang dan kasroh panjang, lalu kita ke
ke huruf Ar-Rahman kembali dan kita ke huruf Mim. Kemudian langsung kita klik ALT plus B, secara otomatis langsung muncul fathah panjang pada huruf Mim tersebut. Begitulah tutorial atau cara untuk menambahkan fathah panjang atau fathah atau kasroh panjang pada keyboard kita. Langsung kita lihat contoh bagaimana penulisan Nadhom pada Microsoft Word yang rapi. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah Nadhom Bidayatus Sibyan. Langsung kita praktekkan. Jangan lupa untuk langkah-langkahnya. Yang pertama yakni penulisannya bisa menggunakan sakal majalah atau menggunakan traditional Arabic. Di sini saya menggunakan sakal majalah dan untuk ukurannya saya menggunakan 18. Kemudian tidak lupa untuk mengubah tulisannya agar bisa dibaca dari kanan ke kiri, yakni kita rubah menjadi right to left take direction agar tulisan Arab bisa dimulai dari kanan ke kiri. Dan tidak lupa untuk mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, karena tadi saya sudah mengetikkan bahasa Arab, jadi masih tetap menggunakan bahasa Arab. Untuk yang selanjutnya yakni memunculkan penggaris atau ruler pada Microsoft Word. Untuk memunculkannya kita bisa ke menu view, ke tab view, yakni situ ada tulisan ruler. Ketika sudah dicentang maka dia akan muncul penggarisnya. Ketika kita hilangkan dia akan hilang dan kita akan munculkan sekarang ya. Jadi kita centang, kemudian kita kembali lagi ke tab home. Kemudian di ujung pojok kanan ini terdapat sebuah kayak garis siku-siku. Ini akan saya besarkan terlebih dahulu. Ketika akan membuat Nadhom maka kita harus mengubahnya untuk menjadi siku L terbalik, ya, L terbalik. Nah, ini sudah menjadi siku L terbalik. Lalu kita klikkan ke penggarisnya sebagai awal penulisan Nadhom. Oke, diklik. Sudah selesai. Kemudian kita klikkan juga untuk akhir penulisan Nadhom yang kedua. Oke, kita klikkan. Setelah diklik, kemudian kita ganti. Setelah itu kita ganti kepada tombol yang di tengah. Yang tengahnya di sini ada 6 nomor dan lebih sedikit, maka saya mengambil tengah-tengahnya antara 3 dan 4. Di tengah 3 dan 4 itu ada garis kecil yang menunjukkan batas antara 3 dan 4, kemudian diganti menjadi huruf T terbalik yang pada ujung ini, yang tadinya awalnya siku L, kemudian diganti menjadi T terbalik. Lalu kita klikkan kepada tengah antara 3 dan 4. Setelah selesai, lalu kita ganti kembali menjadi siku L, kita taruhkan, kita klikkan di angka 3 sebagai akhir Nadhom yang pertama agar tidak melebihi batas, dan kita klikkan juga pada angka 4 yakni pada awal Nadhom untuk Nadhom yang kedua. Contohnya tadi yakni Alhamdulillahi wa shalla rabbuna. Kemudian ketika kita akan memindahkan kursor ke samping cukup menggunakan tombol tab, maka secara otomatis tombol tab akan berpindah ke samping, dan kursor ini tombol akan kita pindahkan ke tengah cukup dengan mengeklikkan tab. Dalam sebuah Nadhom terdapat 2 bait, antara bait pertama dan bait kedua, maka di tengah-tengahnya perlu ada pembatas. Karena kursor sudah berada di tengah, kita tinggal memberinya pembatas. Kita bisa klik tab insert, kemudian ke simbol, kemudian kita berikan pembatas. Setelah kita berikan pembatas, kita klik tab untuk memindahkan kursor ke samping, dan kemudian kita mulai menulis Nadhomnya. Tuliskan 1 baris Nadhom. Kemudian kita akan memindahkan kursor ke bawah untuk melanjutkan Nadhom yang selanjutnya. Maka kita klik enter. Setelah kita klik enter, maka otomatis kursor akan berpindah ke bawah. Untuk memindahkan kursor ke samping hanya dengan menekan tombol
tab, maka otomatis kursor akan berpindah ke samping. Jika akan memindahkan kursor ke bawah, maka tekan tombol enter. Cara ini sama dilakukan seterusnya ketika kita akan menuliskan sebuah nadom. Kemudian kita lanjutkan untuk menuliskan nadom yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan simbol pembatas antara bait 1 dan bait kedua. Dan jangan lupa untuk memindahkan kursor ke kiri menggunakan tombol tab, untuk memindahkan kursor ke bawah menggunakan tombol enter. Setelah kita menuliskan nadom, maka untuk merapikan sebuah nadom, kita perlu memanjangkan beberapa huruf yang ada pada nadom tersebut. Kita akan memanjangkan huruf lam, maka kita panjangkan saja dengan menekan tombol shift dengan huruf J. Maka secara otomatis huruf dalam nadom akan memanjang dengan sendirinya. Sedangkan sebuah huruf tidak ada kaidah baku, artinya sepanjang apapun tetap diperbolehkan. Namun perlu diperhatikan, jikalau pembatas atau pemisah antara dua bait sudah bergeser, maka harus dihapus agar pembatas atau pemisah bait nadom tersebut kembali ke tempat semula. Selanjutnya, seperti cara sebelumnya, menekan tombol shift dan huruf J untuk memanjangkan hurufnya. Dan jikalau nadom sudah berpindah dari tempat asal, maka harus menghapusnya agar kembali ke tempat asal. Nadom dengan memanjangkan beberapa huruf, maka langkah selanjutnya adalah memberikan harokat. Memberikan harokat, beginilah penulisan akhir penulisan nadom yang rapi pada Microsoft Word. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, mulai dari menambahkan harokat fathah panjang dan kemudian menulis nadom yang rapi pada Microsoft Word. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.